Esa menolongku untuk berdiri dan Yang Maha Esa menolongku untuk berdiri dan belajar setiap hari. Boleh ya. Tuhan tolong kasih pemikiran, itu artinya. Boleh, siapa lagi yang mau kasih contoh? Ayo. aku Mam. Oke, silahkan Whitney. Yang Maha Pengasih, lindungilah kami di manapun kami berdoa. Iya, yang Maha Pengasih, lindungilah kami dimanapun kami berdoa, dimanapun kami berada. Boleh. Sama dengan kita sedang bilang, Tuhan lindungilah kami. Yang lain, siapa lagi? Silahkan, Bel. Aku berdoa kepada Yang Maha Penyayang. Oke, aku selalu berdoa kepada Yang Maha Penyayang. Yang lain, ayo silahkan buat kalimatnya dengan kata ganti ini. Silahkan. Ayo, siapa lagi? Silahkan buat kalimatnya dulu. Rosi, silahkan. Sebelum makan, terlebih dahulu Rosi berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Oke, sebelum makan Rosi berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa. Bagus. Ayo yang lain lagi, silahkan buat kalimatnya yuk. Silahkan Shine. Sebelum saya belajar selalu berdoa. Mana katanya? Ini harus ada yang ini. Salah satu dari yang ini. Gunakan salah satu dari yang. Pakai kata ganti Tuhan. Sebelum belajar. Sebelum belajar, saya berdoa kepada Yang Maha Pengasih. Oke, sebelum belajar Shine berdoa kepada Yang Maha Pengasih. Oke, kalimat lain. Silakan Selin. Masuk Bu. Sebelum Selin pergi berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum Selin pergi, berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa. Sean, silakan Sean. Sebelum Sean tidur, Sean berdoa Yang Maha Besar. Sebelum Sean tidur, Sean berdoa kepada Yang Maha Besar. Novel, silakan Novel, buat kalimatnya Novel. Sebelum Novel makan, Novel berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum Novel makan, Novel berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bagus, Mark. Silakan, Mark. Yo, Mark, kalimatnya Mark apa? Mark berdoa sebelum. Oh, Mark masih mikir. Niko dulu kalimatnya Niko. Yuk, Niko. Saya Mem. Sean sudah tadi, sudah buat kalimat. Kita tunggu teman yang belum ya, Sean. Niko, ayo Niko. Sebelum saya pergi jalan-jalan, saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum saya pergi jalan-jalan, saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Prisil, silakan kalimatnya Prisil. Halo Prisil, silakan buat kalimatnya Prisil. Prisil, halo. Prisil, boleh buat kalimatnya? Belum kedengaran. Coba dekat lagi ke laptopnya dong. Oke, silakan. Ya, Mem, halo. Buat kalimatnya Prisil tentang kata ganti Tuhan ini. Satu kalimat Prisil. Ayo.
Itu yang 10 juta per 6 bulan. Itu ada kamar mandi dalamnya. Terus yang nggak boleh kucing. Ayo, ada Shine? Ada Shine. Ada Prisil? Oke, Prisil masih mikir ya. Kita skip dulu ya, Prisil ya. Oke. Diharapkan dari pembelajaran 1 kemarin, anak-anak bisa buat kalimat dengan kata ganti ini ya. Jadi sama dengan kita buat kalimat kepada Tuhan. Ini kata ganti Tuhan ya. Kita masuk ke pembelajaran 2 hari ini. Pembelajaran 2. Udin, Beno, dan Siti silakan dibaca dulu DJ. Halaman berapa itu, Mem? Halaman pembelajaran 2 halaman berapa ya teman-teman? 11. Ya, 11. Ya. Boleh dibuka pelajaran 2-nya halaman 11. Oke, sudah DJ. Ini masih nyari nih. Sudah dapat? Mem, Yes. sekarang tabel berapa? Kenapa, Niko? Kenapa, Niko? Halaman 11, Niko. Pelajaran. Mana sih? Gak ketemu loh, Mem. Ayo Bella, boleh tolong baca dulu, si DJ belum ketemu pelajaran 2. Ayo Bel, tolong Bel. Edo, Beni, Kaki, dan Leni akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan dirinya? Oke, coba lihat halaman rumah si Udin. Ada nggak benda-benda yang bisa membahayakan di situ? Ada apa? Ada apa? Batu. Ada batu. Lalu? Ada kucing. Ada air. Ada air. Lalu? Ada Bisa, daun. kalau ada air bisa kelicin ya. Bisa kelicin nanti ya kalau kena air. Ada daun. Ada banyak kotoran daun-daun ya. Oke, kita lihat pembicaraan Udin. Kita lihat percakapan Udin dengan Beni. Udin Mark, Beni-nya Niko. Silakan. Mem, Ya. katanya itu apa tuh? Tema berapa? Tema 8. Tema 8 kita sudah Niko. Tema 8, pembelajaran 2 subtema 1. Astaga. Ayo. Niko dan Mark. Udin Aku ganti Mark. Niko jadi Udin dan Beni. Ayo, silakan Mark. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Niko. Masih banyak yang Sean. Nikonya nggak ada di tempat. Dia masih cari buku tema 8. Sean, jadi Beni, Sean. betul banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Oke, sekarang Udinnya Rosi, Beninya Shine. Rosi, silakan Ros.
Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Mem, Ya. bukunya di sini kan ternyata aku baru ingat kalau bukunya papi lagi beli. Oh ya sudah. Lihat yang di layar dulu ya Niko. Masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Iya. Ada yang pernah kena kerikil kakinya di sini? Siapa? Kalian pernah pengalaman punya kerikil? Di pantai, Mem. Gimana rasanya, Sean? Kena kerikil kaki? Sakit banget. Sakit. Siapa lagi pernah kena batu-batu? Siapa pernah pengalaman kena Aku batu-batu? pernah, Mem. Di Ah, pantai. Apa yang terjadi dengan kaki kalian? Sakit, Mem. Tapi aku gak luka, Mem. Oh, nggak luka, cuma sakit aja ya karena agak Iya, di runcing mungkin pantai. ya. Aku di pantai. Oke. Kemarin. Yang lain gimana pengalamannya kena kerikil dan batu? Itu kan di pantai kayak gabus gitu. Oke. Jadi adanya kerikil dan batu di halaman bisa mengganggu ataupun bisa tidak selamat kita ya, karena kalau kita jatuh bisa jatuh, kaki kita bisa sakit. Oke, coba sekarang kita masuk ke halaman 12 dan 13. Halaman 12 dan 13 mereka sedang bermain di dalam air. Coba dibuka halaman 12 dan 13. Mem hanya ambil halaman 13-nya saja. Semua bukunya dibuka halaman 12 dan 13. Mem. Ya. Izin minum. Oke. Sudah halaman 12 dan 13 dimulai dari novel. Silakan novel halaman 12 novel. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Kemudian teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya di kolam atau di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berenang untuk melihat otot-otot kaki. Melatih otot-otot kaki. Melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Oke, silakan boleh baca paragraf 1 untuk novel dulu. Aturan bermain. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak, akan semakin seru mengingat permainan ini dilakukan di air. Setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Orang dewasa. Oke, stop. Boleh stop. Novel dilanjutkan Prisil. Silakan Prisil. Ketemu, Mem. Prisil awali dengan meminta anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi ikuti aku sambil anak meniru gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan, anak-anak yang
Selain meniru, berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebut nama seorang teman. Anak yang disebut namanya Oke, stop. segera maju. Stop, Priscil, stop. Sampai situ saja, dilanjutkan. Anak yang disebut namanya dilanjutkan oleh DJ. Sudah dapat bukumu? Sudah. Oke, silakan lanjutkan DJ. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, ikuti aku, sambil meragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak ditunjukkan tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Oke. Mark. Mark. Halo, Mark. Halo, Mark. Mark. Mark, ada apa di samping? Kenapa Mark melompat-lompat? Lompat ke samping, lompat lagi ke layar. Ada apa di samping, Mark? Hah? Mem tadi Mark lihat, Mark lompat samping, ke sini lagi. Coba kita fokus sebentar ya, nggak lama kok. Oke, Mark boleh ulangi lagi cerita yang tadi, aturan bermain. Ayo silakan Mark diulangi lagi halaman 12 ceritanya ya. Teman-teman yang lain simak dalam bukunya ya, supaya kita tahu ceritanya. Ayo Mark, silakan. Bermain menirukan gerakan. Judulnya dulu dong, apa judulnya? Aturan bermain akan bintang berjalan. Ma'am, Bermain menirukan binatang dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air. Setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Oke, stop Mark. Dilanjut. Stop Mark. Stop. Dilanjutkan oleh Bella. Awali dengan home bimpa, anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi ikuti aku, sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan, anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebut nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga menyanyi ikuti aku sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan dapat hukumannya menyanyi sambil menari. Oke. Dari cerita ini sudah 2 kali dibaca oleh perwakilan temanmu. Kita mau lihat apa aturan yang berlaku dalam permainan berjalan menirukan gerakan binatang dalam air. 1. Apa peraturan bermainnya? disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi
Ikuti aku. Tidak boleh Pertama, main apa dulu? Tidak boleh Hop. menirukan gerakan Ya, sebelum disebut namanya harus main home pimpa dulu. Home pimpa sampai semua. Home pimpa menang. Home pimpa menang. Home pimpa menang, menang, menang. Sampai dapat satu orang yang kalah. Dia yang ada di mana? Posisinya di mana? Tengah. Oke. Orang yang menang semua posisinya di mana? bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Oke, semua orang yang menang posisinya bentuk lingkaran. Kemudian orang yang kalah posisinya di tengah. Ya, orang yang kalah posisinya di tengah. Nih, ini adalah orang yang kalah yang ada di tengah ini ya. Yang ada di tengah ini adalah dia yang kalah. Si Udin. Ya, si Udin lagi yang kalah. Semua teman-temannya menang, mereka bentuk lingkaran. Setelah itu, yang pertama home pimpa dulu. Baru peraturan kedua, yang kalah akan ada di tengah. Yang menang semua bentuk lingkaran. Peraturan ketiga, apa yang dilakukan orang yang di tengah? Bernyanyi sama. Apa yang dia nyanyikan? Apa yang dia nyanyikan? Apa yang dia nyanyikan? Ikuti aku. Ikuti aku. Lalu dia akan memperagakan apa? Gerak apa? Gerak binatang ya, gerak binatang. Terserah mau peragakan apa. Pokoknya gerak binatang, gerak hewan. Setelah dia peragakan gerak hewan, semua orang yang dalam lingkaran ngapain? Ikut ya, berputar peragakan. Misalnya si Udin peragakan monyet, gini-gini dia. Nah, maka semua yang dalam lingkaran ikut peragakan. Setelah selesai berputar, Udin akan sebut nama temannya. Mungkin dia sebut Whitney. Nah, Whitney maju ke tengah. Udinnya masuk ke lingkaran. Whitney harus bisa mikirkan gerakan apa lagi. Lalu Whitney bilang, ikuti aku. Lalu Whitney begini, jalan begini. Ini gerakan apa? Gerakan apa? Bebek. Maka semua orang dalam lingkaran harus ikut gerakan Whitney. Bebek. Selesai berputar, Whitney akan sebut lagi nama orang. Bella. Lalu Bella maju ke tengah. Bella silakan buat gerakan model. Kita mau lihat. Gerakan hewan. Ayo, Whitney sebut Bella contohnya. Bella buat gerakannya. Gerakan apa? Harus langsung cepat. Karena kalau nggak bisa buat gerakan, dia akan apa katanya? Kalah. Coba buat gerakan Bella, coba. Gerakan hewan apa, Bel? Gerakan gini-gini apa nih? Gerakan apa, Bel? Oh, gerakan burung. Maka semua teman ikuti gerakan burung. Kalau ditunjuk namanya, misalnya Bella tunjuk DJ, lalu DJ maju ke tengah, DJ bingung, gerakan apa, maka DJ kalah. Maka hukumannya apa dikasih? Menyanyi dan menari. Sambil menari. Lucu ya, sambil nyanyi, sambil nari. Menari ya. Oke deh. Itu ya peraturannya ya. Itu peraturan kalau bermain di air, aturan bermain menirukan hewan ya. Oke deh, itu isi teksnya. Ada peraturan kan? Kemarin di pembelajaran 1 ada peraturan saat apa? Iya, saat sarapan pagi. Di pembelajaran 1 kemarin ada peraturan saat sarapan pagi. 1, apa aturannya saat sarapan pagi? Makan berdoa. Sebelum makan berdoa, apa dulu yang pertama? Cuci tangan sebelum makan ya. Sebelum kamu makan, ingat selalu cuci tangan. Dan saat ini bukan hanya mau makan cuci tangan. Kapan cuci tangan? Di luar rumah. Iya, saat ini harus sering-sering cuci tangan di bawah apa? Di bawah Matahari. di bawah air air. Rajin cuci tangan berapa detik? Cuci tangan 20 detik di bawah air mengalir. Caranya bukan cuma celupin, udah. Enggak. Cuci tangan, jari-jarinya diganti-ganti. Lalu ujung jari, ya, jempol,
ya harus semua pergelangan digosok 20 detik. Makanya kalau mau cuci tangan sekarang sambil nyanyi biar nggak langsung celup, udah mama selesai. No, cuci tangan yang bersih ya sekarang ya. Aduh. Sering cuci tangan di bawah air mengalir. Oke, apalagi peraturan saat makan sarapan pagi di pembelajaran 1 kemarin. Mem mau tanya dulu siapa yang belajar kemarin nih? Selain cuci tangan, apalagi? Berdoa. Berdoa sebelum sarapan. Apalagi? Makan bergizi. Makan. Iya, kalau makannya pelan-pelan, jangan buru-buru. Ada ya itu Nanti peraturannya kesedot. ya. Makannya pelan-pelan, jangan buru-buru makannya. Nanti bisa keselak. Iya. Jadi kalau ada di pelajarannya, dipelajari ya supaya tetap tahu nyambung sama hari ini. Hari ini peraturan saat bermain menirukan gerakan binatang. Kemarin ada peraturan saat sarapan pagi. Tetap tahu ya. Ya. Izin ke toilet. Oke. Kita lanjutkan. Nih. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-temannya ketika bermain. Udin dan teman-temannya berbeda agama. Benarkah Udin dan teman-temannya beda agama? Coba kita lihat. Ya, benar. Coba lihat. Ini si Siti agamanya apa ini? Si Siti agama apa? Salam. Agama Muslim. Ini siapa lalu sini ya namanya yang Cina ini ya? Siapa lupa? Lani. Kemudian ada Beni, Lani. Edo, ya, Dayu, ada Dayu. Nah, mereka berbeda agama. Aduh, capeknya. Boleh dibaca ini? Kelas 2 yang Deman 1 kayaknya Edo itu Deman Kristen. Ya, coba boleh dibaca ini Selin, Udin dan teman-temannya. Oke, Mem. Udin dan teman-temannya berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Mereka pantas untuk ditiru. Buka contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan. Oke, permainan yang membutuhkan persatuan. Kalau kayak tadi kan harus bersatu mereka. Kalau nggak bersatu nanti beda-beda ini gerakannya. Sekarang apalagi jenis permainan yang membutuhkan persatuan walaupun kita berbeda agama. Permainan apa? Contoh lain. Apa, Mem? Permainan yang membutuhkan persatuan. Apa contohnya ya? Main bola. Main apa? Bola, Mem. Iya, sepak bola. Sepak bola berapa lawan berapa biasanya? Main sepak bola berapa lawan berapa? Berapa lawan berapa? Tambah. Kali-kalinya 2. Kalau seandainya orang main bola beneran yang di lapangan itu berapa? Tim 1 berapa lawan tim 2? Berapa orang isi tim 1? Pemain bola, hello, pemain bola berapa orang satu tim? 11 tim 1 melawan 11 tim 2. Kira-kira 11 orang ini bagaimana cara bermainnya supaya bisa menang? Mereka harus bolanya ke tim mereka. Iya, mereka nendang bolanya sendiri-sendiri aja. Pokoknya aku dapat bola, aku tendang deh ke tim 2. Gitu kah caranya? Enggak. Jadi Mereka kalau harus- ada teman yang minta mengoper, itu ada teman yang meminta bolanya. Iya, bola ada di ujung sini. Yang tim Gawang ada 2 di kena sana. gol kita Iya, kita oper ya. Oper ke teman oper lagi. Lalu ada striker. Tendanglah ke striker sana. Maka bola itu pun bisa masuk ke gawang lawan. Tapi kalau kita sendiri aja, nggak usah dibagi-bagi, nggak usah bersatu deh. Pokoknya saya bawa, saya giring bola dari ujung sampai ke gawang mereka sana. Dia bisa diambil bola sama lawannya, tapi harus bersatu.
Saya tendang ke teman saya bawa kepada strikernya, strikernya golkan ke gawang mereka. Maka persatuan di dalam tim itu akan membuat jadi menang, ya. Yes. Suka jadi kiper. Kenapa? Bisa megang bola. Iya, jadi kiper juga Suka jadi kiper. satu. Tim yang depannya harus lindungi supaya kiper kita ini bisa jaga gawang supaya dia siap ya pada saat bola datang ya. Jadi dibutuhkan apa tadi? Dibutuhkan apa yang dibutuhkan? Persatuan ya. Dibutuhkan persatuan dalam bermain. Oke. Berikutnya, walaupun ingat ya, walaupun berbeda agama, mereka menunjukkan persatuan dan hidup rukun. Ya. Di Mereka- tempat tuh sering main. Semuanya cewek-cewek di sini Mam Islam, tapi yang cowok di sini ada laki-laki Katolik. Cuma Katolik doang di sini sama. Oke, tapi tetap bersatu ya Selin mainnya ya. Iya, Ya. itu yang kita pelajari dan kita praktekkan. Walaupun berbeda agama, kita tetap bersatu dengan teman-teman kita. Oke, kita lanjut. Udah PKL ini harusnya. Ini adalah pengalaman ya. Nah, ini cerita pengalamannya. Coba dibaca dulu pengalaman ini oleh Niko lah. Niko, baca tolong Niko. Aku ini Kelihatan Niko? Bisa kelihatan di layar? Iya. Oke, silakan Niko, paragraf 1 aja Niko, paragraf 1. Bermain menirukan tentang ingat air. Di dayung melihat langit bermain menirukan gerakan binatang berjalan. ada suara apa? Berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Benny. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang pun perlu perhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman untuk bermain menirukan Oke, gerakan. sampai situ aja Niko. Sampai paragraf 1 aja. Sampai paragraf 1. Niko. Halo Niko, sampai paragraf 1 aja ya. Boleh dilanjutkan Shine paragraf 2 Shine? Kali dengan kompima, anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi ikuti aku sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monet berjalan, anak-anak yang lain menirukan monet berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling 1 putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Shine, halaman ini loh Shine. Halo. Halaman Shine. Halaman ini loh. Halaman yang ini loh, Shine. 16, yang 16. Paragraf kedua yang 16.
Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan hompimpa, teman-teman bentuk lingkaran. Benny yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Oke. Apa itu sikap sportif ya? Siapa yang tahu apa itu sikap sportif akan membuat suasana menyenangkan? Siapa yang tahu sikap sportif? Aku, Mem. Apa itu, Shine? Tidak boleh curang. Ya, boleh. Shine, apalagi pendapatnya Shine? Sifat sportif apa? Tidak bermain curang. Iya, jadi sportif itu nggak curang ya. Contohnya main nih. Aku kalah saja kok, udahlah. Aku mau main curang nih. Aku mau sliding dulu dia supaya dia kalah. Itu tidak sportif. Kalau sportif itu kita main adil. Oke, begini permainannya. Kalau saya kalah, udah apa-apa. Ini kan permainan. Nanti akan coba lagi supaya lebih menang lagi. Gitu ya, sportif. Oke, kita lanjut. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Masih ingat Mam Masih tiap hari ya? Huruf kapital digunakan untuk nama orang, lalu untuk awal kalimat. Nah, hari ini kamu akan menulis. Menulis halaman 17 dan 18. Ini, nomor 1, nomor 2. Ingat, semua ini belum ada huruf kapitalnya. Di mana dia diletakkan huruf kapital? Susun ini menjadi kalimat. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi nulisnya enggak sekarang. Kalau sekarang nulisnya nanti kita bisa lama di sini, di depan ini. Setelah, yes. Oke, perhatikan ya perintahnya ya. Ini halaman 17 dan 18 kamu akan tulis setelah kita selesai kelas. Selesai kelas. Tuliskan ini, Mem kasih waktu kira-kira setengah jam ya, baru kumpul ke Mem semuanya ya, bisa? Oke, Mam. Bisa ya, nanti kita misalnya nanti selesai jam 10 lewat berapa? Setengah jam kemudian itu dikumpul ya. Itu ya. Oke, jadi bukan sekarang, 17 dan 18. Coba ditandai dulu, coba ditandai halaman 17, 18, kamu akan tulis nanti. Mem mau lihat, apa masih ingat penggunaan huruf kapital? Jangan-jangan nanti huruf kapitalnya udah nggak ada lagi. Kenapa? Itu maksudnya itunya dibetulin Kak, apa namanya kata-katanya sama nama yang harus gede ke depan. Iya betul. Jadi diurutkan bahasanya itu apa? Shine makan ikan atau ikan makan shine. Yang mana yang benar gitu ya? Jadi urutkan lalu di mana harus digunakan huruf kapital? Ya, apakah di belakang harus tulis huruf kapital? Apakah di nama ikan? Nah, diingatkan kembali ya. Oke. Ini untuk nanti selesai kita kelas ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Kita masuk ke PKLH. Boleh ambil yang sudah kamu gambar kemarin. Yang dari minggu lalu kamu sudah gambar PKLH, silakan ambil. Jadi nggak bisa Ya. Waktu itu aku udah gambar, tapi waktu itu pas aku di rumah oma, aku nggak tahu dibuang dibakar. Mam, ini punya aku, Mam. Oke, dengar petunjuknya ya. Dengar petunjuknya. Seperti ini petunjuknya. Nama sesuai dengan nama yang Mem panggil. Kamu akan tunjukin ke layar. Mem, saya menggambar 5 rambu keselamatan diri. Yang pertama, ini. Artinya ini teman-teman. Ini. Yang kedua,
Ini artinya ini teman-teman, yang ini gitu ya, boleh ya? Boleh seperti itu? Ya, seperti itu petunjuknya ya. Kamu paham dengan 5 gambar yang kamu sudah buat. Jangan cuma buat tapi enggak paham. Nanti pada saat lihat enggak paham itu apa. Gitu ya? Yes. Itu gambaranku, Mem. Oke, bagus. Sebentar ya. Sudah siap semua? Sudah dipersiapkan? Dibakar. Aduh, kenapa dibakar? Aku nggak tahu. Oke. Yang sudah dipersiapkan semua ya? Oke, sudah dipersiapkan? Jadi nanti aku gambar ya, Mem, pas sudah selesai kelas.